Ya, sahabat Seruya dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di kawasan wilayah Luwu dan Tanah Toraja, berbahagia sekali kita bertemu kembali dalam Koran Seruya hari ini. Dan beberapa berita pilihan yang menjadi perhatian dari uh, media Seruya akan ditampilkan hari ini. Dan tentunya bersama pimpinan Koran Seruya, Bung CBD, Bung Haril Baduruk. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam Bung Ijan, selamat pagi. Kita sapa dulu sahabat Koran Seruya dimanapun berada, netizen. Dan hari ini adalah hari Senin 24 Februari 2025. Nah, awal pekan yang ceria, cerah. Dan khusus bagi warga Kota Palopo ini Bung Ijan, kita menghitung jam ini, bukan lagi menghitung hari, tapi menghitung jam menuju sidang MK yang akan memutuskan sengketa Pilkada Kota Palopo 2024. Iya, baik. Sahabat Seruya, berbicara tentang menghitung jam memutuskan sengketa Pilkada Palopo, tentunya ada beberapa hal yang ingin diketahui oleh masyarakat. Ya, ini apa saja nih? Sidang sengketa Pilkada Kota Palopo itu sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi akan digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita di wilayah Kota Palopo itu setengah tiga. Kita setengah tiga. Sengketa Pilkada Kota Palopo seperti pada sidang-sidang sebelumnya itu masuk di panel 2. Nah, ini akan menjadi puncak daripada sengketa Pilkada Kota Palopo. Perjalanan panjang. Dan apa istilahnya? Titik kulminasi. Titik kulminasi. Penantian. Dan masyarakat Kota Palopo tentu ikut juga memantau apa sebenarnya putusan nanti di MK ini. Dan ini kan seperti yang kita ketahui bersama bahwa sengketa Pilkada Palopo ini diajukan oleh pasangan nomor 2. FKJ Nur, dan yang digugat adalah penyelenggara KPU selaku pihak termohon. Adapun sebenarnya pasangan nomor urut 4 Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud dalam perkara sengketa Pilkada Palopo ini dikenal atau disebut sebagai pihak terkait. Tetapi yang menarik ini adalah ada kesan bahwa sengketa Pilkada ini di MK ini FKJ Nur versus Trisal Ome. Padahal ada kesalahan persepsi ya. Ada kesalahan persepsi sebenarnya. Tetapi memang kalau kita mengurai lebih dalam, mendalami lebih dalam, yang pihak yang paling berkepentingan di sini memang dua. FKJ Nur sebagai pihak pemohon dan Trisal Tahir Ahmad Syarifuddin Daud sebagai pihak terkait. Pertanyaannya adalah kenapa mereka dua pasangan calon ini ada kaitannya, ada benang merahnya. Nah, ini yang akan kita urai sebenarnya Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya. Nah, judul sorotan pilihan kita pada program Koran Seruya hari ini adalah utak-atik. Kemungkinan tiga kemungkinan opsi putusan MK hari ini. Nah, kita kan tidak bisa mendahului apa yang akan diputuskan MK nantinya pada pukul setengah 3 atau 14.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi dari berbagai rangkuman pendapat, terus penelusuran Koran Seruya dan mengamati tokoh-tokoh hukum tata negara kita juga meminta berdiskusi dan kemungkinan besar ada 3 opsi yang akan diputuskan MK. Dari 3 ini akan ada. Dan ini 9 anggota majelis hakim ini. 9 anggota majelis hakim MK akan sebenarnya sudah merapatkan ini barang. Hasilnya sudah ada, tinggal sudah ada di kantongnya mereka. Tinggal dibacakan, ada di kantongnya ketua panel 2 Saldi Isra. Nah, salah satu kita urailah ini 3 kemungkinan yang akan diputuskan MK. Yang pertama, katakanlah MK memutus sengketa Pilkada Palopo menolak gugatan paslon nomor 2 FKJ Nur, maka otomatis pasangan Trisal Ahmad yang memang meraih suara terbanyak
itu akan dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Palopo periode 2005 hingga 2030. Itu opsi pertama. Nah, opsi yang kedua ini yang juga kemungkinan terjadi adalah MK menerima gugatan paslon nomor 2. Nah, ketika menerima ini maka paslon nomor urut 4 akan didiskualifikasi. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika misalnya paslon nomor urut 4 ini didiskualifikasi, apa lanjutan dari Pilkada Palopo? Item-item yang item-item. Ada dua sebenarnya kemungkinan yang bisa diputuskan MK nantinya, yaitu pertama, MK akan menetapkan peraih suara terbanyak kedua. Nah, jika keputusan ini, maka paslon nomor 2 otomatis akan ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kota Palopo. Alasannya karena dalam proses gugatan ini paslon lainnya tidak melakukan gugatan. Alasan kedua juga bahwa ketika didis, maka otomatis peraih suara terbanyak ini hilang. Maka peraih suara kedua terbanyak kedua adalah paslon urut nomor 2. Nah, opsi kedua adalah MK memutuskan PSU, pemilihan suara ulang. Nah, ini kemungkinan yang akan diputuskan di MK. Tetapi kan kita menanti apa sebenarnya yang akan menjadi putusan ini MK. Saya urai kembali bahwa jika misalnya MK memutus menolak gugatan FKJ Nur di MK, maka otomatis pasangan nomor urut 4 Trisal Tahir Ahmad Syarifuddin Daud ini akan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilkada Kota Palopo. Karena sebenarnya dari tahapan Pilkada Kota Palopo ini kan sebenarnya KPU belum menetapkan pasangan nomor urut 4 sebagai pemenang Pilkada Kota Palopo. Karena ada sengketa. Ya, ada sengketa. Kemarin KPU baru sebatas menetapkan, memplenokan peraih suara terbanyak. Belum pemenang. Nah, putusan ini nanti tergantung apa putusan MK. Katakanlah, saya ulang kembali, jika MK memutus menolak gugatan FKJ Nur, maka akan lanjut tahapan Pilkada Palopo, yaitu KPU akan memplenokan pasangan Trisal Tahir Ahmad Syarifuddin Daud sebagai pemenang Pilkada Kota Palopo. Dan memang Bung Herul, bahwa memang ruang itu diberi kepada semua pihak peserta pemilu itu untuk ketika ada putusan suara terbanyak untuk bisa menggugat. Artinya sesuai dengan keliru begini, bukan bahwa FKJ Nur ini peraih suara terbanyak kedua maka dia berhak menggugat. Siapapun bisa melakukan gugatan peserta pilkada. Apakah karena Palopo 4 pasangan calon, bisa saja kemarin pasangan Putri Daka Haidir Basir menggugat. Kemudian Rahmat Masri Bandaso dan Haji Ajaten Rikarta bisa juga menggugat. Tetapi yang seperti kita ketahui adalah yang melakukan mengajukan gugatan adalah paslon nomor urut 2 FKJ Nur. Nah, kalau misalnya kan kita sudah urai tadi kemungkinan pertama. Jangan kilari dulu dari ini karena melebar ini barang. Nah, kita mengurai dulu, kan kita sudah urai opsi pertama bahwa menolak gugatan FKJ Nur. Maka KPU akan melakukan pleno, yaitu menetapkan pasangan nomor urut 4. Sebaliknya, jika misalnya MK menerima gugatan FKJ Nur dengan kemungkinan 2 opsi pilihan tadi, menetapkan peraih suara terbanyak kedua FKJ Nur sebagai peraih suara terbanyak kedua, atau PSU, apapun keputusan ini MK, KPU juga berwenang untuk menindaklanjuti keputusan MK itu. Katakanlah misalnya opsi pertama adalah MK menetapkan FKJ Nur sebagai pemenang Pilkada Palopo karena paslon nomor urut 2 paslon nomor urut 4 didiskualifikasi. Maka dalam pleno ya otomatis
KPU menetapkan FKJ Nur. Sebaliknya kalau keputusannya adalah PSU, maka penyelenggara di Kota Palopo ini wajib melaksanakan PSU. Baik, sahabat Suruya, menarik sekali ya berkaitan dengan menjelang kulminasi keputusan MK yang rencananya insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 14.30 sebentar nanti. Dan sebelum kita lanjut, kita ikuti pesan-pesan berikut. Jelang putusan terkait hasil sengketa Pilkada Palopo di Mahkamah Konstitusi, Polres Palopo menggelar silaturahmi bersama awak media sekota Palopo. Acara tersebut berlangsung pada Sabtu 22 Februari 2025 di Cafe Social Bar Mega Plaza, Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Amas Sangan. Kapolres Palopo berpesan agar awak media menyajikan pemberitaan yang positif dan edukatif jelang putusan MK, guna menjaga situasi Kota Palopo tetap aman dan kondusif. Hal ini guna mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan, khususnya pasca putusan. Polda Sulawesi Selatan mengirimkan sebanyak 100 personil BKO dari Batalion D Pelopor. Personil yang dipimpin Danki 1 AKP Sapri itu disambut Kabak Ops Polres Palopo AKP Rafli. Dalam tugasnya, pasukan Brimob akan ditempatkan di berbagai titik strategis, termasuk kantor Bawaslu, KPU, serta sejumlah objek vital di Kota Palopo. Selain itu, mereka juga akan melakukan patroli bersama guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Palopo. Diharapkan situasi di Kota Palopo tetap kondusif jelang dan pasca putusan MK pada 24 Februari 2025. Dari Kota Palopo, Putri Karlina Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Suruya, kita kembali lagi mengurai berkaitan dengan berita-berita pilihan koran Suruya hari ini. Dan Anda yang baru bergabung, saat ini kita sedang membahas berkaitan dengan keputusan sengketa pilkada di MK dan akan dilanjut oleh Bung Hairul Badur. Ya, apalagi yang menarik ini? Yang menarik ini adalah menghitung hari jelang MK memutus sengketa pilkada Kota Palopo, dua kubu ini sama-sama optimis. Ya. Kubu paslon nomor 2 FKJ Nur selaku pihak penggugat atau pemohon sangat optimis bahwa gugatan mereka akan dikabulkan oleh MK. Ya. Petitum yang disampaikan di dalam persidangan melalui kuasa hukum FKJ Nur, mereka optimis akan diterima. Nah, sebaliknya juga siapa namanya? Kubu Trisal Tair dan Ahmad Syarifudin Daud juga optimis. Ya. Nah, kalau kita lihat dari story-story story-story yang ditampilkan para tim relawan pendukung keluarga, kedua belah pihak sama-sama story WA maksudnya dan unggahan di media sosial, mereka sama-sama optimis bahwa jagoan mereka akan keluar sebagai pemenang pilkada, ending dari sengketa pilkada Kota Palopo. Seperti itu. Namun mungkin kita perlu dengar juga ya, berkaitan dengan apa yang menjadi harapan kita akan mengurai dulu, cuman kita jeda dulu, kita jeda iklan dulu. Sahabat Seruya, menarik sekali. Kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Event lari berskala nasional Samsung Palopo Half Marathon akan digelar di Kota Palopo pada tanggal 3 Agustus 2025 mendatang. Ditandai dengan launching dan press conference di lantai 1 City Market Palopo pada Sabtu malam 22 Februari 2025. Sekretaris Panitia Bayu Purnomo mengatakan event tersebut menargetkan 5.000 peserta yang terbagi ke dalam 3 kategori yakni 5K, 10K, dan 21K dan juga akan diikuti oleh para runners yang sudah tidak asing termasuk runners artis. Price untuk ikut berpartisipasi berbeda setiap kategori. Untuk kategori 5 km sebesar 250.000, 10 km 300.000, dan 21 km 500.000 rupiah. Meski telah di-launching. Ya, sahabat Seruya dimanapun Anda berada, bergabung kembali dalam koran Seruya hari ini. Dan ya, Bung
Hairul Badru, apa yang menjadi harapan kedua belah pihak ini? Silakan. Ya, kita sahabat Koran Suruya netizen, kita mencoba untuk menghubungi ketua tim pemohon FKJ Nur, Bapak Budi Sada, yang kebetulan saat ini tengah berada di Jakarta. Nah, Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak CBD. Ya, ini kan siap, Alhamdulillah. Dan ini Pak Budi, ini kan menghitung jam MK akan menyidangkan putusan sengketa Pilkada Kota Palopo. Nah, apa harapan Pak Budi selaku ketua tim FKJ Nur ini? Ya, terima kasih Pak. Tim dari pasangan FKJ Nur ini siap menerima keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Kami berharap bahwa semua keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi nantinya itu adalah kita siap menerima, karena ini adalah keputusan yang final dan mengikat. Tidak ada lagi hal-hal yang kita bisa perdebatkan setelah itu. Dan saya berharap bahwa semua tim pendukung simpatisan pasangan FKJ siap menerima apapun keputusan itu. Ya, artinya Pak Budi, kita menghimbau ini seluruh tim relawan simpatisan FKJ Nur untuk menerima apapun keputusan, sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa mencederai demokrasi ya di Kota Palopo. Oh iya, itu adalah salah satu sudah sampaikan, dan saya sudah menyampaikan ke semua pendukung dan simpatisan melalui grup WhatsApp kita bahwa tidak boleh ada pergerakan-pergerakan yang akan mencederai pesta demokrasi yang ada di Palopo. Karena Palopo adalah kota kita yang harus kita jaga ketentraman dan kedamaiannya. Ya, ya. Terus Pak Budi sendiri sebagai ketua tim ini kan MK akan memutus. Apa harapan Pak Budi sendiri terhadap MK ini yang akan memutus hasil Pilkada Kota Palopo melalui sengketa ini? Apa harapan terhadap MK? Iya, kalau kami dari pihak FKJ Nur tentu harapannya apapun yang sudah tersaji melalui sidang, mulai dari sidang pertama, kedua, dan selanjutnya, ya itu sudah kita bisa lihat. Tetapi apapun yang menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan sepenuhnya ada di Mahkamah Konstitusi, tentu kami dari pasangan FKJ Nur ini siap menerima keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi nantinya. Oh, siap. Terima kasih waktu tak Pak Budi Sada. Salam Ki, sukses selalu. Insyaallah. Yeah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sahabat Suruya, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengar dari ketua tim sukses dari pasangan 02 FKJ Nur, dan tentunya tadi Bung Hairul Badru ada kata keputusan majelis hakim mengikat dan harus dipatuhi. Ya, artinya Pak Budi Sada selaku ketua tim FKJ Nur ini atau sebagai pihak pemohon ini siap menerima apapun keputusan MK. Apakah keputusan itu menerima gugatan atau menolak, apapun itu mereka akan terima. Dan harapannya kalau kita mendengar wawancara kita dengan Pak Budi Sada tadi bahwa berharap MK benar-benar tidak diintervensi pihak manapun, dan putusannya benar-benar melihat asas, tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian poin berikutnya adalah menghimbau seluruh tim relawan simpatisan keluarga FKJ Nur untuk menerima apapun keputusan itu dan tidak melakukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan Kota Palopo. Nah, itu kita tadi terhubung dengan ketua tim. Kita juga mencoba untuk menghubungi ketua tim dari paslon nomor urut Pihak terkait ini ya, paslon nomor urut 4, Pak Mustahir Siduk. Mudah-mudahan bisa terhubung. Kita mencoba menghubungi. Mudah-mudahan bisa. Ya,
kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Paslon nomor urut 4, Pak Mustahir Sido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustahir. Ya, apa kabar ini? Apa kabar Pak Mustahir? Apa kabar Pak Mustahir? Iya. Siap. Di mana ini Pak Mustahir? Jakarta ya? Siap. Nah ini kan Pak Mustahir, ini kan menghitung jam ini MK akan memutus sengketa pilkada Kota Palopo jam 3:30. Nah apa harapan Pak Tato ini selaku ketua tim pihak terkait dalam sengketa ini, Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud? Apa harapan Pak Tato? Iya, apa harapan Tak terkait putusan nanti? Putusan nanti ya terkhusus buat tim Trisal Ahmad. Ya, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yang kami inginkan tercapai. Oh, seperti itu. Dan himbauan kepada teman-teman para pejuang Trisal Ahmad, khususnya ya diharap tenang, damai, ya sabar, Iya. menerima ujian. Ya, saya kira itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat kita bahwa selama ini ya kita baik-baik saja. Iya, siap. Insyaallah ya, hasil putusan nanti yang mudah-mudahan harapan kami ya apa yang kami inginkan itu tercapai. Siap. Dan ini kan Pak Tato, semua elemen masyarakat Kota Palopo menginginkan Kota Palopo aman, damai, tertib, idaman, apapun keputusan MK nantinya. Nah, ada himbauan Pak Tato kepada kerabat, tim, relawan, simpatisan Trisal Ahmad ini jelang putusan? Ada pesan-pesan? Saya kira kalau dari kami, insyaallah apapun putusan itu saya kira aman-aman saja lah. Aman-aman saja ya. Kepada teman-teman juga, ya, saya kira ya, selama kita tidak ada gangguan, ya tapi kami harapkan dari pihak sebelah juga ketika menerima putusan, ya saya kira kita harus legowo semua lah. Apapun keputusan itu ya. Ya. Pertanyaan terakhir ini Pak Tato. Pertanyaan terakhir ini, katakanlah misalnya apa yang diputuskan MK itu berpihak kepada pasangan Trisal Ahmad. Apa harapan Tak? Katakanlah putusan MK berpihak kepada Trisal Ahmad. Apa harapan Tak terhadap kepemimpinan 5 tahun di Kota Palopo? Kepemimpinan yang betul-betul amanah terhadap rakyat itu saja. Yang jelas Trisal Ahmad berkomitmen membangun Kota Palopo ke depan. Ya, itu harapan kita semua. Ya, siap. Oke, Pak Tato, jangan terlalu lama di Jakarta. Segera pulang ke Kota Palopo. Siap, siap. Oke, terima kasih waktu Pak Tato. Ini siap. Oke, assalamualaikum. Siap. Oke, terima kasih Pak Tato waktu Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Suruya, itulah tadi telah kita ikuti bersama, kita dengarkan bersama, simak juga berkaitan dengan tadi ketua tim dari pasangan FKJ Nur dan Trisal Tahir. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ikuti pesan-pesan berikut.
Sebagai upaya membantu menyediakan stok darah bagi masyarakat, Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Palopo melaksanakan aksi donor darah di unit donor darah PMI Cabang Palopo. Kegiatan ini juga masih merupakan bagian dari agenda perayaan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan. Tak hanya para kader partai, namun juga warga Palopo turut serta memberikan kontribusi nyata melalui aksi donor darah ini. Partai yang berusia 52 tahun tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi ini sebagai wujud kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Palopo Alfri Jamil mengatakan melalui aksi ini PDI Perjuangan berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan kemanusiaan. Alfri yang juga merupakan Wakil Ketua 2 DPRD Palopo mengatakan PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus menggelar berbagai kegiatan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial partai dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi hari ini tanggal 22 Februari secara serentak di seluruh provinsi kabupaten kota di Sulawesi Selatan masih rangkaian daripada HUT PDI Perjuangan ke-52. Aksi donor darah yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Palopo adalah rangkaian merupakan untuk bagaimana bisa membantu Palang Merah Indonesia melalui donor darah yang dilaksanakan yang para kader PDI Perjuangan yang ada di kantor PMI ini. Mudah-mudahan dengan program donor darah ini bisa membantu masyarakat untuk bagaimana bisa mendapatkan darah dalam rangka bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Salah satu warga Mitra Andira yang juga turut berpartisipasi dalam aksi ini mengungkapkan alasannya melakukan donor darah karena rasa kepeduliannya terhadap pasien yang seringkali kesulitan mendapatkan darah. Mitra mengatakan akan rutin melakukan donor darah karena selama ini melakukan donor belum ada reaksi atau keluhan yang ia dapatkan. Jadi cuma sukarelawan saja Kak untuk bantu masyarakat Kota Palopo bagi yang membutuhkan darah. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT PDI Perjuangan ke-52 yang sebelumnya telah diselenggarakan di berbagai daerah dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Seruya dimanapun Anda berada, kembali lagi kita mengurai berita pilihan yang menjadi menjadi perhatian masyarakat Kota Palopo berkaitan dengan sengketa pilkada. Tadi dari perbincangan Bung CBD, Bung Hairul Badrul dengan kedua tim sukses ini, saya mendengar ada kata damai dan kita adalah bersaudara, berteman. Nah, berkaitan dengan sengketa pilkada ini yang nanti diputuskan bagaimana nih? Ini kan kedua kubu yang paling berkepentingan dengan keputusan MK ini, baik dari penggugat FKJ Nur, begitupun pihak terkait Rizal Ahmad ini melalui ketua tim ini menghimbau apapun putusan MK nantinya, apakah itu tidak berpihak atau berpihak kepada mereka, menghimbau kepada relawan, simpatisan, keluarga, kerabat untuk menerima apapun keputusan itu dan tidak melakukan hal-hal yang cenderung mencederai demokrasi di Kota Palopo dan mengganggu keamanan. Nah, pada intinya kedua belah pihak ini kalau kita mendengar perbincangan dengan ketua tim masing-masing, apapun keputusan MK itulah mereka akan terima secara legowo. Dengan demikian, ya kita sebagai misalnya masyarakat sebagai pendukung, sebagai relawan, simpatisan, mesti juga seperti itu. Mari sama-sama menjaga Kota Palopo tetap aman, damai, indah, dan apalagi ini kan menjelang bulan suci Ramadan. Tidak usahlah ada hal-hal yang bisa mencederai semangat Ramadan, semangat Ramadan, dan Palopo tetap aman dan terkendali. Dan saya mendengar dari kedua tim sukses bahwa
tujuannya kan untuk Palopo ini menjadi lebih baik ya. Lebih baik. Masyarakat. Nah, sebenarnya kan mesti kita menegaskan di sini Bung Ijan dan sahabat Koran Suruya bahwa 4 pasangan calon kemarin yang maju bertarung di Pilkada Kota Palopo, semuanya sebenarnya putra-putra daerah terbaik yang punya niat untuk memajukan kota Palopo dan mensejahterakan masyarakatnya. 4 paslon ini membawa program-program yang kalau kita teliti, kalau kita menyimak, kita lihat dan kita baca, semua muaranya untuk kebaikan sebenarnya. Tidak ada satupun paslon yang maju kemarin mau membawa program yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Palopo, yang tidak pro masyarakat, semua baik. Dan garis bawahnya ini bahwa mereka adalah putra-putra daerah yang punya keinginan nawaitu untuk membangun kota Palopo. Tetapi persoalan hasil itu masyarakat yang menentukan. Jadi kita sepakat kedua kubu ini baik dari paslon FKJ Nur dan Trisal Ahmad yang sudah menegaskan melalui ketua tim masing-masing bahwa apapun keputusan itu harus kita terima dengan legowo dan ikut menjaga keamanan kota Palopo. Iya, baik. Sahabat Koran Suruya, itulah tadi cukup panjang ini ya kita membahas ini. Dan ada informasi menarik bahwa saat ini kan sudah berlangsung dari pagi tadi ya? Iya, dari pagi itu sudah berlangsung sidang MK. Dan ada 2 daerah yang sudah diputuskan PSU. Nah, pertama tadi itu Kabupaten Pasaman. Itu majelis hakim memutus mendiskualifikasi calon peraih suara terbanyak dan diputuskan untuk PSU. Kemudian baru-baru ini informasi yang kami dapat juga sengketa pilkada Mahakam Hulu juga berakhir dengan diskualifikasi dan majelis hakim memerintahkan KPU Mahakam Hulu untuk melaksanakan PSU. PSU sendiri sesuai jadwal yang sudah ada akan digelar tanggal 27 November tahun ini. Nah, kita ada 40 sengketa pilkada yang dan akan harus selesai hari ini ya, 24. Semua selesai. Palopo sendiri masuk di panel 2. Dan kita tunggu apa keputusannya. Semua pihak harus legowo untuk menerima putusan itu. Demi kebaikan kota Palopo dan demi masyarakat sejahtera. Ya, baik. Ya, sahabat Suruya, wait and see, tunggu dan lihat berkaitan dengan putusan sidang MK. Dan kita beralih kepada berita pilihan yang lain ini, yang masih belum ada siapa sebenarnya yang menjadi berita pilihan kita ini menyangkut Feni Ere. Ini gimana? Ya, ini kan sahabat Koran Suruya netizen, almarhum Feni Ere ini kan sudah dimakamkan. Ratusan keluarganya mengantar ke tempat peristirahatan terakhir di wilayah Pantilang, Basten. Nah, setelah Feni Ere dimakamkan oleh sanak keluarganya pun berharap, kemarin kan mendatangi Polres Palopo, menyampaikan harapan-harapan keluarga dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus ini kepada pihak kepolisian. Harapannya mereka pihak kepolisian bisa mengungkap siapa dalang di balik kematian karyawati Sanggar Laut Selatan Kota Palopo ini. Dan setelah bertemu dengan pihak kepolisian, keluarga Feni Ere ini menyampaikan bahwa pihak keluarga mereka tidak pernah meragukan atau berstatement ke media bahwa mereka tidak percaya dengan polisi untuk mengungkap ini pelaku. Karena keluarga korban sangat meyakini bahwa Feni Ere ini meninggal dunia dikubur secara biadab itu karena mengalami tindak kekerasan, dan mereka meyakini ada pelaku yang melakukan sehingga Feni Ere menemui ajalnya secara tragis. Dan kita mempercayakan hal ini kepada percayakan kepada pihak kepolisian agar kasus ini bisa terungkap dan terang benderang siapa pelakunya. Ya, baik. Ya, sahabat Koran Suruya, 2 berita pilihan sudah kita simak, kita ikuti bersama, dan tentunya bisa menjadi referensi kita untuk berbagai informasi yang hari ini kita dapatkan di berita-berita yang terdapat di Koran Suruya. Mengakhiri jumpa kita,
Bung Hairul Badur, mungkin ada kata-kata inspirasi yang perlu kita dapatkan ini. Apa kira-kira? Ya, berkaitan dengan kedamaian. Ini kan ada kaitan-kaitannya dengan putusan pilkada. Kota Palopo yang akan diputus ini bahwa kekalahan itu memang pahit, tapi kemenangan itu juga belum tentu manis. Nah, dalam hidup ini saya mengandaikan bahwa pesta itu pasti ada akhirnya. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Artinya siapapun nanti yang meraih kemenangan dari hasil MK, jangan terlalu berpesta, jangan terlalu euforia berlebihan, karena tidak ada pesta yang tidak berakhir. Saya kira seperti itu. Baik, sahabat Koran Suruya, demikian berita-berita pilihan yang sudah kami bahas di pagi hari ini bersama Bung CBD, Bung Hairul Badur. Akhirnya saya Bekti mengucapkan terima kasih, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bung CBD selaku pimpinan Koran Suruya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.